Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat, atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, baik nikmat iman dan Islam maupun nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat istiqomah juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang sama-sama telah memperjuangkan agama yang mulia ini, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam yang insya Allah agama kita akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini insya Allah pada kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah kita sudah masuk pada hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 yaitu dengan tema kebaikan itu berakhlak baik. Kebaikan itu adalah berakhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفتِ قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. Hadis hasan rawainahu fi musnadai al-imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi fi isnadi hasan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja membaca hadis tentang tema kita, yaitu kebaikan adalah berakhlak yang baik. Dari sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu bernama An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW atau dari Nabi SAW bersabda, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah berakhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi nafsika, dan dosa itu adalah yang membuat gelisah pada hatimu, sesuatu yang menggelisahkan pada jiwamu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan engkau benci orang-orang mengetahuinya. Ya. Ini kalau kita baca hadisnya secara zahir, maka kita bisa langsung faham Bapak Ibu, bahwa kebaikan itu adalah ketika kita berakhlak yang baik. Dan disebutkan oleh ulama, akhlak yang dimaksud di sini adalah hubungan kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada makhluk, yaitu sesama manusia. Akhlak yang baik itu adalah ketika hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik. Bagaimana bentuknya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada yang mengatakan dirinya sebagai orang yang paling bagus akhlaknya, maka yang kita ukur, yang kita nilai adalah bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada sholatnya Bapak Ibu, maka orang itu orang yang paling tidak berakhlak. Kalau tidak ada ibadahnya kepada Allah, atau justru dia bermaksiat kepada Allah, sebaik apapun kepada sesama manusia, tapi kepada Tuhannya buruk, maka itu bukan orang yang baik. Karena orang baik itu adalah orang yang ketika hubungan secara vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungannya kepada Allah itu baik, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bersama yang mana perintah Allah dan mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat, haji itu yang menjadi rukun Islam, yang merupakan dasar dan pokok inti daripada agama yang seharusnya tidak mungkin seorang mukmin yang baik meninggalkan itu. Kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, lalu kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berzina, mencuri, minum khamar, dan larangan-larangan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah berakhlak yang mulia kepada sesama manusia, ya. Dan dikatakan oleh ulama banyak kebaikan, tapi kebaikan yang paling baik adalah berakhlak yang baik. Nah, jadi beda Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengatakan kebaikan, itu belum tentu masuk pada kategori akhlak. Dan kebaikan yang paling baik itu adalah berakhlak yang baik. Nah, saya ulangi, yang mana itu akhlak yang baik? Kita bagi dua. Akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama manusia. Kepada Allah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kepada sesama manusia dengan budi pekerti, ya, memberikan hak-haknya, melakukan kewajiban-kewajiban kita. Kita punya kewajiban kepada sesama manusia, bahkan kepada seluruh makhluk Allah, baik binatang, tumbuhan, dan sekitar kita. Kita punya kewajiban atas itu. Dan mereka punya hak yang mesti harus diambil dari kita. Salah satu contohnya, ketika mereka membutuhkan, maka mereka punya hak dari kita untuk membantunya. Haknya untuk dibantu, kewajiban kita membantu. Kan seperti itu. Miskin maupun kaya ketika membutuhkan tenaga kita, maka itu kewajiban kita. Dan dia punya hak untuk dibantu. Kalau orang miskin, salah satu kewajiban kita adalah, ya, memberikan sebagian daripada harta kita kepada mereka. Karena orang miskin itu yang dibutuhkan dari kita adalah materi kita, sedikit atau banyak dari kita, itu yang dibutuhkan, ya. Haknya adalah mendapatkan bagian daripada harta kita, itu haknya. Kewajiban kita adalah memberikan bagian itu. Dan masih banyak yang lainnya, seperti binatang misalnya. Ya, binatang, anggaplah binatang ternak. Binatang ternak memang gunanya adalah untuk diternak dan setelah itu untuk disembelih dan dimakan, kan gitu. Ya. Haknya adalah dipelihara. Kewajiban kita adalah memberikan makan, memelihara. Dan ketika kita mau menyembelihnya, ada kewajiban-kewajiban kita, ya. Dan juga ada haknya dari kita, yaitu harus disembelih dengan cara yang baik dan seterusnya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Dan di dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majalisan yaumal qiyamah ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti pada hari kiamat di dalam surga adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Ya, orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, akhlak ini sangat penting. Akhlak ini sangat penting. Dan ini adalah kebaikan yang tertinggi. Kebaikan yang tertinggi sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Kalau kita kembali ke sejarah 10 tahun, ya, 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah itu berdakwah tauhid,
Bagaimana orang-orang masuk Islam, bagaimana orang-orang manusia menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Belum ada di sana harus kita sholat dan seterusnya. Itu nanti di Madinah. Iya. Kemudian yang menjadi sebab para sahabat waktu itu sebelum menjadi sahabat Nabi atau orang-orang sebelum menjadi Muslim, banyak di antara manusia, orang-orang pada waktu itu yang menerima Islam itu karena melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama, akhlak. Kebaikan itu adalah berakhlak yang baik. Kemudian yang kedua, wal itsmu ma'aka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Sedangkan dosa adalah perbuatan yang membuat hatimu gelisah dan Anda tidak mau diketahui oleh orang lain. Itu dosa. Jadi sebenarnya gampang untuk mengukur apakah yang saya lakukan ini dosa atau bukan, membuahkan pahala atau bukan. Maka diukur hatinya Bapak Ibu sekalian. Ada dua ukurannya. Yang pertama adalah dinilai hati kita. Yang kedua adalah apakah kita berani mempertontonkan di depan orang banyak atau tidak. Contoh misalnya, ada yang ingin kita lakukan, dan kalau kita melakukannya ini tidak mempermasalahkan orang akan melihat kita atau tidak. Mau dilihat juga saya tidak malu, mau dilihat diketahui perbuatan saya oleh orang lain, saya tidak mempermasalahkan. Yang kedua, hati saya tenang, dilihat orang lain ataupun tidak, hati saya tidak ada masalah. Maka yakin Bapak Ibu sekalian, perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, tidak mengandung dosa. Ini selama kita adalah muslim, selama kita muslim. Kemudian yang kedua, kita ingin melakukan perbuatan, kita mau mengukur Bapak Ibu, apakah perbuatan ini mengandung dosa atau tidak. Maka yang kedua, misalnya kita ingin melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan itu takut kita diketahui oleh orang lain. Seakan-akan perbuatan ini akan menjadi bahaya kepada kita kalau ada orang yang tahu. Yang kedua, gelisah ketika melakukannya. Maka pastikan itu adalah amalan yang mengandung dosa. Makanya kenapa orang yang melakukan dosa harus sembunyi-sembunyi? Karena mereka tidak mau diketahui oleh orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hatinya masih gelisah melakukannya. Mana ada orang yang bersedekah khawatir hatinya, gelisah hatinya? Tidak ada. Mana ada orang yang bersedekah, orang sholat berjamaah kemudian tidak mau diketahui oleh orang lain? Biasa-biasa saja, diketahui atau tidak. Maka diukur Bapak Ibu sekalian. Kalau kita gelisah, yang kedua takut diketahui oleh orang lain, berarti ada unsur yang tidak baik di situ, mengandung dosa. Orang mencuri kira-kira mau nggak di depan orang banyak? Tidak akan diambil barangnya orang di depan orang banyak. Dan dia akan gelisah ketika mau mengambil itu, tidak tenang hatinya. Nah, ini sifatnya orang mukmin masih seperti itu. Dan kalau masih memiliki sifat yang seperti ini, maka masih ada keimanan pada orang itu. Meskipun orang itu ingin melakukan dosa, hatinya tidak tenang, tapi tetap dilakukan. Takut diketahui oleh orang lain, tapi tetap dilakukan. Orang ini memang sudah jatuh dalam keburukan, tetapi masih ada keimanan. Selama masih ada kekhawatiran dan rasa takut ingin diketahui oleh orang lain. Yang sudah hilang keimanannya adalah ketika sudah tidak khawatir melakukan keburukan. Dia mencuri sudah biasa-biasa di depan orang.
Dia berzina sudah biasa-biasa di depan orang. Tidak ada kekhawatiran, hatinya sangat tenang melakukan zina. Tidak ada kekhawatiran dan hatinya tenang mencuri. Mau diketahui oleh orang atau tidak diketahui oleh orang lain, tidak ada masalah. Maka ini adalah seburuk-buruk manusia. Jadi justru Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan keburukan dan tidak ada kekhawatiran, tidak gelisah hatinya, tidak masalah diketahui oleh orang lain, maka ini harus bertobat kepada Allah. Harus bertobat kepada Allah. Karena seorang mukmin itu ketika melakukan suatu keburukan, itu harus gelisah hatinya. Tidak boleh tenang hatinya. Begitu juga melakukan ketaatan dan meninggalkan ketaatan. Seorang mukmin yang benar ketika meninggalkan sholat maka harus gelisah hatinya. Tidak boleh tenang Bapak Ibu. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat dan hatinya tenang, dikhawatirkan imannya. Nah, seperti itu mengukur apakah ini adalah mengandung dosa atau mengandung kebaikan. Baik. Kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir." Akan tetapi keimanan itu adalah beriman, akan tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Maka kebaikan itu adalah ketika kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Nih. Kenapa kita berusaha selalu taat kepada Allah? Kenapa kita harus berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah? Karena adanya keimanan, adanya hari kiamat. Kalau ada orang yang hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada hari kiamat, saya yakin orang itu tidak akan beribadah dengan maksimal. Karena tidak ada keimanan tentang adanya hari pembalasan. Maka buat apa dia taat? Buat apa dia sholat? Buat apa dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala? Buat apa dia menjalankan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala kalau memang tidak ada di pembalasan? Maka ini harus sama. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Justru beriman kepada hari kiamat ini memotivasi orang untuk melakukan ibadah, memotivasi orang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala mengatakan, al-birru husnul khuluq, yakni inna husnal khuluqi a'zamu khisalil birri kama qala al-hajju arafah. Beliau mengatakan bahwa berakhlak yang baik adalah bagian daripada kebaikan yang paling tinggi. Bagian kebaikan yang paling baik, yang paling tinggi, yang paling mulia adalah berakhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu sudah kita sebutkan tadi, baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada manusia. Dan beliau berlandaskan dengan hadis Nabi yang mengatakan al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Maka inti kebaikan itu adalah berakhlak yang baik, sebagaimana inti daripada haji adalah arafah. Ya. Sebagaimana inti daripada haji adalah arafah, maka inti daripada kebaikan adalah berakhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan." Tadi kita sebutkan bahwa kebaikan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Maka keimanan itu disebutkan, ditafsirkan dalam surat Al-Anfal.
bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa diukur dengan yang pertama, apabila dibacakan ayat, apabila dia disebut nama Allah, maka bergetar hatinya, muncul rasa takutnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat atau ada orang yang hendak melakukan keburukan, sebutkan nama Allah. Anggaplah misalnya kita mengatakan, Allah melihatmu. Tidak takutkah Anda kepada Allah? Kalau masih ada keimanan, seharusnya dia tidak melakukan penyimpangan itu, ya, kerusakan itu. Hatinya akan bergetar. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila ayat-ayat Allah dibacakan, zadathum imana, bertambah keimanannya. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang beriman itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama kita, ada 3 hal yang tidak boleh berpisah dalam hidup kita Bapak Ibu, baik urusannya dunia maupun urusannya ibadah. Yang pertama adalah berusaha, bekerja, beramal. Yang kedua adalah berdoa. Dan yang ketiga adalah bertawakal. Seorang mukmin itu tidak akan memisahkan 3 ini. Mungkin ada yang kita lihat berusaha tidak pernah berdoa. Ada orang yang berdoa saja tapi tidak pernah berusaha. Seakan-akan apa yang dia minta kepada Allah itu akan datang sendirinya tanpa harus diusahakan. Ada orang yang banyak berusaha tapi enggan berdoa. Maka orang ini akan sombong. Setiap yang dia capai, yang dia peroleh itu akan mengatakan ini semua hasil dari saya. Karena tidak pernah minta kepada Allah. Maka dia juga punya keyakinan bahwa saya kan tidak pernah minta kepada Allah, maka yang saya peroleh ini bukan dari Allah. Waliyadzubillah. Ya. Maka orang yang beriman akan menggabungkan 3 hal ini. Dia berusaha, kemudian dia berdoa, kemudian yang ketiga lalu ia bertawakal. Tawakal itu artinya adalah menyerahkan sepenuhnya dari apa yang sudah diusahakan, lalu dengan sudah maksimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya dia serahkan kepada Allah. Seorang mukmin itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan pernah putus asa. Orang yang gampang putus asa dari usahanya adalah karena tidak bertawakal kepada Allah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan alladzina yuqimunas sholata. Orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian yang Allah rizkikan kepadanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman sesungguhnya. Ini banyak ayat-ayat yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala terkait dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan husnul khuluq yakni ayyakunal insanu wasi'al bal munsyarah as-sadr mutmainnal qalbi wa husnal muamalah. Fa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam innal birra husnul khuluq. Fa idza kana al insanu hasunal khuluqa ma'allahi wa ma'a ibadillah hasula lahul khair al katsir wa insyaraha sadruhu lil Islam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, husnul khuluq itu adalah yaitu ketika manusia itu lapang hatinya dan tenang dan dalam bermuamalah baik. Jadi kepada sesama manusia muamalahnya baik, maka orang itu akhlaknya baik. Olehnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal birra husnul khuluq, kebaikan itu adalah husnul khuluq, yaitu apabila manusia baik akhlaknya kepada Allah dan kepada hamba Allah. Nah ini kita sudah jelaskan tadi bahwa husnul khuluq itu adalah baik akhlaknya kepada Allah dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Hasulalahul khair al-katsir wa insyaraha sadruhu lil Islam. Maka orang yang sudah baik akhlaknya kepada Allah dan baik akhlaknya kepada hamba Allah, maka dia akan memperoleh banyak kebaikan dan hatinya pasti lapang untuk menerima Islam.
Wa ammal ismu fabayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu ma haka fi sadrika. Adapun dosa itu adalah yang membuat hati kita gelisah. Ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali' 'alain nas. Yang takut diketahui oleh orang banyak. Wa ahma ahlul fisqi wal fujur fa innal asam la tuhiku bi nufusihim wa la yakrahuna ayyat tali'a 'alaihin nas. Kemudian orang fasik itu, ini perkataan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ahlul fisqi, orang rusak itu, wal fujur, dan ahlu maksiat itu, sesungguhnya dosa-dosa itu tidak menjadikan hati mereka gelisah ketika melakukannya, ya. Dan tidak merasa terganggu dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Jadi tidak mempermasalahkan orang lain ketika melakukannya. Kemudian dalam hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Jita tas'alni anil birri," kamu datang untuk menanyakan kepadaku tentang kebaikan, lalu mengatakan iya. Qala istabti qalbak, ya. Yaitu tanyakan kepada hatimu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan saja ini hadis berikutnya, ya, karena hadis yang pertama kita sudah jelaskan. Ada dua hadis dalam tema kita. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istabti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Albirru matma'anna ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalbu. Kebaikan itu adalah yang menenangkan jiwa dan menenangkan hati. Jadi ketika ingin menanyakan apakah ini perbuatan yang baik, maka tanyakan kepada hati kita sebelum menanyakan orang lain, ya. Yakni la tas'al ahadan. Kalau ingin melakukan suatu perbuatan, jangan langsung tanya ke orang lain, tapi tanya dulu hatinya. Kalau tenang hatinya, maka itu baik. Dan kalau tidak tenang hatinya, maka itu adalah perbuatan yang baik. Famata wajadta nafsaka mutmainnatan, kapan kamu mendapati dirimu tenang, wa qalbaka mutmainnan, dan hatimu juga tenang, jiwa dan hatimu tenang, fahaza huwal birru fa'alhu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka inilah kebaikan, maka silahkan lakukan. Silahkan lakukan. Ya, kita masuk pada hadis yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Atau ada pertanyaan di hadis ini sebelum kita masuk pada hadis ke-27? Ya. Ya, kita masuk Bapak Ibu, ya. Ya, hadis yang ke-27, hadis tentang mendengar dan taat pada penguasa. Mendengar dan mentaati penguasa. An Abi Najid al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis dengan tema mendengarkan dan mentaati pada penguasa. Dari Abu Najih al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, mau'izatan wajilat minhal qulub, sebuah nasihat yang menggetarkan hati. Wa zarafat minhal uyun,
dan mencucurkan air mata. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun bertanya kepada Rasulullah, ka'annaha mau'izatum muwaddi'. Ini seperti wasiat perpisahan ya Rasulullah. Fa'usina, maka berikanlah wasiat. Nah, ini dalil bahwa orang yang mau berpisah dengan keluarganya, dengan orang yang dicintainya, itu disunnahkan memberikan wasiat. Perpisahan ada dua macam, baik perpisahan perjalanan maupun perpisahan meninggalkan dunia. Jadi kalau kita mau ke luar negeri, mau naik haji, atau mau ke daerah orang lain, itu keluarga kita disunnahkan memberikan wasiat kepadanya, baik yang mau meninggalkan tempat maupun yang mau ditinggalkan. Ini kalau mau pergi, bepergian. Ya, karena banyak hal, ya, banyak hal-hal yang perlu diketahui oleh baik yang meninggalkan maupun yang ditinggalkan. Yang kedua adalah orang yang mau meninggalkan dunia. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggalkan dunia, tetapi mungkin ketika dia sudah merasa sakit keras, nah ini perlu kita punya wasiat, baik dalam keadaan tertulis, baik kepada semua keluarga maupun hanya diwakili oleh satu orang. Tinggal kita bilang, ini beritahukan nanti kalau saya sudah meninggal. Nah, karena penting, banyak hal-hal yang perlu diwasiatkan terkait dengan utang-utang, terkait dengan jangan sampai ketika kita meninggal sudah banyak mengaku punya piutang kepada yang meninggal, padahal tidak ada utangnya kodong. Nah, maka kalau dia jelaskan ini ada utangku pada fulan, maka yang disebutkan saja yang kita percayai, kecuali ada bukti. Ada utangnya kepada orang atau ada piutangnya dari orang. Atau hal-hal yang lain, misalnya ada cicilan-cicilan yang belum lunas, masih ada beberapa bulan, atau cicilan orang kepada dia, atau pinjaman, atau wasiat ibadah misalnya, baik itu ibadah puasa ataupun sedekah atau yang lain. Ya, maka perlu berwasiat. Nah, makanya para sahabat ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, yang nasihat itu menggetarkan hati mereka, yang mencucurkan air mata mereka, membuat mereka menangis, para sahabat khawatir akan meninggalkan mereka. Maka ya Rasulullah, ini seakan-akan wasiat, seakan-akan nasihat perpisahan. Olehnya itu berikan kepada kami wasiat. Jadi beda nasihat dengan wasiat. Qala usikum bitaqwallah. Satu saja wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saya menasihati kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdu. Yaitu taat dan patuh, dengarkan dan taati kepada pemerintah meskipun dia adalah hamba sahaya. Taatilah pemerintah, dengarkan dia meskipun pemerintah pada waktu itu berasal dari seorang budak. Ya. Apalagi bukan budak. Ya, tentu ini ketika tidak bertentangan dengan syariat. Ya, tidak bertentangan dengan syariat. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahnya para Rasulullah SAW, maka akan melihat perpecahan atau perselisihan yang banyak. Ya, itu kan terjadi. Rasulullah SAW wafat di zaman Abu Bakar, itu sudah banyak perselisihan. Ya, ada yang murtad, ada yang mengakui dirinya Nabi. Padahal di masa Nabi SAW itu nggak ada yang murtad, nggak ada juga yang mengaku Nabi. Walaupun sudah ada ciri-cirinya akan mengakui kalau Nabi sudah meninggal. Ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi. Ini harus kita pahami. Jangan kita menganggap bahwa orang yang murtad itu adalah orang yang dulunya bersama Nabi. Enggak.
adalah orang-orang yang di sana yang tidak pernah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang masuk Islam tapi belum ketemu Nabi, karena tidak ada yang sudah sahabat Nabi, bersahabat dengan Nabi, kemudian berjihad bersama Nabi, kemudian tiba-tiba Rasulullah wafat lalu mereka kufur, meninggalkan agama. Di antara mereka ada yang mengakui Nabi, waliyadzubillah, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka satu jalan keselamatan adalah tetaplah berpegang teguh dengan ajaranku, dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, dan sunnahnya pada khulafa ar-rasyidin, yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ridwanullah alaihim radhiyallahu anhum. Al-mahdiyin, karena mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah, genggamlah dengan gigi geraham, artinya pegang kuat-kuat. Jangan sampai meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan janganlah sekali-kali melakukan perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru ini maksudnya adalah yang berhubungan dengan ibadah. Ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, kalau kita melihat hadis ini Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasami wa ta'a wa in ta'ammar alaikum abdun, hendaklah kalian tunduk dan patuh kepada pemimpin meskipun dari seorang budak, bukan berarti betul-betul budak. Pertama, pada hari ini tidak ada budak, jadi kita tidak perlu ragu. Yang kedua, seorang budak tidak boleh menjadi pemimpin. Tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian? Seakan-akan budak itu boleh menjadi pemimpin. Maka maksudnya di sini adalah merupakan perumpamaan. Ini sekedar perumpamaan. Artinya begitu syariat diperintahkan untuk harus taat kepada pemerintahnya, walaupun dia berasal dari rakyat yang paling terendah sedikit pun. Tetapi kalimat abdun, hamba sahaya itu sendiri pun itu bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini perumpamaan. Sebagaimana dalam sebuah hadis juga kita menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan kamafhasi qitatin banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala di dunia ini, walaupun seperti sangkar burung, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana untuknya di surga. Pertanyaannya, apakah ada masjid yang dibangun hanya sebesar sangkar burung? Tidak ada. Terus apa maksudnya? Ini hanya perumpamaan. Artinya orang yang menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid sedikit pun, walaupun hanya sedikit, sekecil apapun hartanya, itu tetap dia akan mendapatkan bangunan istana nanti di surga, apalagi besar. Maka sama dengan tadi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti seorang hamba sahaya itu akan menjadi seorang pemimpin. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Daqiq rahimahullah ta'ala mengatakan wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Kita sudah sebutkan khulafa ar-rasyidin yang 4, walaupun ada yang mengatakan khalifah yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz, ya. Tapi itu berpisah masanya dengan khulafa ar-rasyidin, yakni alladzina syamalahum al-huda wa hum al-arba'a bil ijma' Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bis sabati ala sunnatil khulafa ar-rasyidin li amrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dan mengikuti sunnah para sahabat yang 4 tadi.
Ya. Ketika dikatakan khulafa ar-rasyidin, maka yang dimaksud yang 4. Ya. Mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin dengan 2 perkara. Yang pertama adalah at-taqlidu liman ajaza anin nazar. Apapun yang pendapat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dari 4 khulafa ar-rasyidin ini adalah yang pertama, kalau kita tidak mampu membedakan yang mana yang harus diikuti, maka ikutilah salah satunya. Itu sekiranya tidak sependapat. Seandainya ada kelihatan berbeda antara pendapat Abu Bakar misalnya dengan pendapat Umar, maka di sini ketika kita tidak mampu mentarjih, mengambil satu di antara keduanya, maka at-taqlid, ya, hal yang harus kita lakukan adalah mengikutinya. Yang kedua, at-tarjihu liman zahabu ilaihi 'inda ikhtilafis sahabah. Yang kedua adalah mentarjih ketika terjadi perbedaan dan kita bisa mentarjihnya. Tarjih itu artinya adalah menimbang, kemudian kita menganggap ini yang lebih kuat. Kalau kita mampu ketika kelihatan berselisih, maka silahkan. Tapi kalau tidak, maka cukup mengikuti saja, taklid. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyebutkan ketika Rasulullah SAW mengatakan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun in kana al-amir 'abdan fasma'u lahu wa ati'u, yaitu taatilah pemimpin dan patuhilah. Kita bisa melihat hadis umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Tapi perlu kita ingat, meskipun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita taat kepada Allah, taat kepada rasulnya dan taat kepada pemerintah, ada ayat selanjutnya, ya. Ayat itu masih terpotong. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pada sesuatu, maka hanya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tidak lagi dikembalikan kepada pemerintah. Yang pertama adalah kaitannya dengan Allah dan Rasulnya, itu tidak akan ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Karena tidak ada Al-Quran berselisih dengan hadis. Nggak ada hadis yang sahih berselisih dengan hadis yang sahih lainnya. Tidak ada ayat yang berbeda dengan ayat yang lainnya. Kalau ada yang kelihatan seperti ada perbedaan, maka yang perlu kita lihat adalah pemahaman kita yang tidak sampai. Bukan ayatnya yang menentang ayat yang lain, bukan hadis yang berselisih dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita menemukan ada perselisihan baik dalam urusannya ibadah maupun urusannya bernegara, maka farudduhu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah, artinya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disampaikan lagi kembalikan kepada pemerintah, ya. Adapun untuk pemerintah, kita taat kepada mereka hal-hal yang tidak menyelisihi syariat, ya, yang tidak menyelisih syariat. Ketika menyelisih syariat, maka kembalikan kepada Allah. Ketika Allah dalam Al-Quran mengatakan begini, maka ikuti. Ketika dalam hadis mengatakan seperti ini, maka ikuti, ya. Tapi selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah, ya. Ini mungkin saya harus selesaikan hadis ini supaya tidak ngambang Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masuk pada bagian yang terakhirnya,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Perlu kita ketahui, pertama adalah kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah, ketika dikatakan sunnah maka lawannya yang terakhir hadis ini yaitu bid'ah. Ajaran sunnah artinya adalah ajaran syariat. Ajaran bid'ah artinya ajaran yang bertentangan dengan syariat yang dianggap bagian daripada ibadah. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita mengikuti ajaran para khulafa ar-rasyidin, termasuk sahabat-sahabat yang lain tentunya. Kemudian di akhir hadis ini mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, hendaklah kalian berhati-hati dengan perkara yang baru dalam ibadah. Jangan langsung ada hal-hal yang baru kemudian kita ikuti. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang baru itu adalah sesat. Ya. Dan adapun ada seorang ulama yang mengatakan bahwa dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian kita sepakat bahwa semua yang bid'ah itu pertama dalam urusannya agama. Saya pernah sampaikan itu ya. Jangan kita bawa-bawa yang urusannya bukan agama. Ya, wasilah. Urusannya seperti ini ada baik Bapak Ibu sekalian, sekali-kali jangan kita masukkan itu sebagai bid'ah. Karena bid'ah itu yang urusannya agama. Yang urusannya selain daripada ibadah itu tidak termasuk dalam urusan bid'ah. Ya, walaupun itu baru. Karena arti daripada bid'ah secara bahasa itu artinya adalah sesuatu yang baru. Tetapi yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap yang baru itu sesat, yaitu yang baru dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Jadi jangan kita mengatakan bahwa pesawat ketika mau melakukan ibadah haji juga kita menggunakan perkara bid'ah, menggunakan mic, menggunakan HP, kemudian mobil itu adalah perkara bid'ah, sehingga kita sangat anti sekali ketika ada ceramah kemudian sedikit-sedikit mengatakan bid'ah. Karena kata bid'ah ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang baru dalam ibadah memang harus kita jauhi. Ya, perkara yang baru dalam ibadah itu memang harus kita jauhi. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini cukup. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.